itu saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Forcam Pak, forcam. Ini kebetulan ada pagi semuanya, ini kebetulan ada Bapak Ketua OJK. Kalau Anda mau nanyakan apa pandangan beliau terhadap dampak luar ke sistem perbankan dan sistem finansial kita, boleh tanya ke beliau. Pak Mahendra boleh berkenan Pak, dampaknya akan seperti apa sih Pak? Ya, yang sudah kami pantau itu adalah setidaknya dua hal. Pertama dari segi likuiditas, karena memang ini adalah terkait dengan bank-bank himbara, maka masuknya dana 200T tadi telah meningkatkan posisi likuiditas dari bank-bank himbara. Kalau mau sedikit lagi lebih teknis ya, yang rasionya antara alat likuid dengan dana pihak ketiga DPK itu sebelumnya beberapa di bawah 20%. Dengan adanya masukan dana 200T ini sekarang sudah berada di atas 20% semua. Dan memang 20% itu threshold yang baik untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam AL DPK-nya itu. Nah, yang kedua, dilihat dari kacamata kemampuan dari bank untuk menyalurkan pinjaman kredit, ini juga mengalami perbaikan. Beberapa bank himbara sebelumnya itu loan to deposit ratio LDR itu sudah ada yang di atas 90%. Dengan adanya dana 200T ini, maka LDR mereka sekarang turun di bawah 90%, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi bank-bank itu untuk memberikan pinjaman kredit kepada debitur yang menyampaikan untuk proposalnya dan juga proyek untuk aplikasi. Nah, ini pada gilirannya akan diserahkan kepada bank untuk menilai mana yang baik untuk bisa dilakukan. Nah, terkait dengan itu juga kami tadi mohon arahan pada Pak Menteri Keuangan sektor-sektor prioritas yang kiranya diharapkan oleh pemerintah menjadi juga salah satu kemungkinan dari saluran pembiayaan maupun kredit tadi. Itu yang nanti akan terus kita lakukan koordinasi dan kerjasama. Gitu saya rasa. Pak, tapi ini kan nanti bakal dibayangin sama yang risiko kredit, nanti NPL-nya gimana perbankan itu ada mitigasinya nggak Pak dari OJK? Kalau itu tentu masing-masing bank memiliki kemampuan untuk melakukan analisis risikonya, dan tentu semua pelaksanaannya tetap dalam kaidah prudensial yang berlaku. Jadi saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana. Nggak ada penekanan dari OJK atau Menkeu buat nanti misalnya ya harus ngasih kredit yang berkualitas ini gimana? Ntar kan ada risiko ke NPL. Kalau mengenai area tadi saya tentu mendengarkan dari pemerintah mengenai sektor prioritas. Tapi dalam penyalurannya saya rasa tidak akan ada hal-hal yang akan diberikan pengecualian dalam hal seperti itu, karena kewenangannya itu kan ada dalam kondisi bank masing-masing melakukan risiko analisisnya maupun juga melakukan tahap-tahap proses pelaksanaannya. Pak Purbaya, kan tadi ada ketakutan bank lah karena situasi ekonomi kan belum kondusif. Takutnya profil dari pinjamannya juga agak beresiko gitu loh. Sebetulnya Kementerian Keuangan nggak gimana Pak? Ini Anda bertanya telur sama ayam duluan yang mana? Uang duluan apa ekonomi duluan? Kalau kita lihat dari pengalaman tahun 2021, sama waktu itu juga kreditnya masih lemah kan. Waktu itu pemerintah nambah uang ke sistem, kreditnya bisa tumbuh juga. Jadi saya pikir sih ketika uang bertambah ke sistem, dua sisi akan bergerak. Yang pertama tentunya likuiditas bertambah kan. Itu otomatis pelan-pelan bukan di pasar akan turun,
yang tadinya orang naruh uang di bank seneng karena bunganya tinggi, pasti akan turun karena banknya juga kelebihan duit kan. Dia nggak akan menarik dengan terlalu susah payah uang dari masyarakat lagi. Akibatnya tadi kalau bunga turun, masyarakat yang tadinya suka nyimpan uang di bank mulai belanja, itu menimbulkan demand. Dan perusahaan-perusahaan pun yang tadinya ragu untuk minjem di bank, ketika suku bunga nanti turun atau uangnya ada ya, uangnya ada lebih banyak sana dan gampang minjem bunga yang mungkin bukan juga turunnya sedikit, tapi dengan adanya uang itu mereka jadi berani minjem uang di bank. Artinya sisi demand dan supply akan tumbuh berbarengan. Jadi kalau pengalaman saya selama di sini, kalau saya tambah liquidity system dengan level tertentu, tentunya nggak berlebihan ya, bukan saya nggak bilang M0 tumbuh 100% nggak kayak 1998 kita pikir base money akan tumbuh di atas 2 digit, itu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena demand dan supply tumbuh sama tanpa menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut demand pull inflation. Jadi harusnya dengan injek seperti itu perekonomian akan berjalan. Jadi saya pikir telur apa ayam? Telur ayam duluan, baru keluar telurnya. Nggak tahu yang mana, tapi pada dasarnya seperti itu. Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar yang kalau mereka nggak pakai, mereka harus bayar ke saya. Jadi ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy. Sebagian orang bilang kalau uang diinjek ke sistem akan menimbulkan inflasi. Iya, mungkin kalau jangka panjang dan uangnya kebanyakan. Ini kan kita kemarin lesu ekonominya. Dengan adanya itu pasti akan diserap sistem dan belum akan menimbulkan inflasi sampai mungkin beberapa tahun ke depan, sampai pertumbuhan ekonomi kita di atas 6,5-6,7%. Yang saya sebut adalah demand pull inflation. Artinya inflasi karena permintaan yang terlalu banyak. Pak, untuk sektor realnya kan menyerapnya juga belum terlalu siap nih Pak. Ada akselerasi berapa bulan Pak kira-kira sektor real untuk ngambil kredit di bank itu? Kalau kita lihat sih delay dari monetary policy, dari injeksi uang itu ke sistem, kalau di Amerika kalanya 14 bulan. Kalau di sini biasanya 4 bulan sudah kelihatan paling lambat ya. Tapi waktu pengalaman 2021 begitu kita injek ke sistem, mungkin setengah hampir 1 bulan sudah mulai kelihatan untuk pembalikan arah kredit. Jadi saya pikir nggak terlalu lama lagi kita akan lihat ekonomi yang lebih bergairah. Tapi sejauh ini dari pihak perbankan yang di bawah itu, setelah Bapak sudah salurkan dananya, apakah ada yang makan guidance ke Bapak terkait kemana kita alokasikan ini? Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah pinjaman ya. Dan uang yang dipakai, yang mereka miliki juga, kalau belum sempat masuk ke bank kan masih akan mereka place di overnight market. Jadi likuiditas sistem perbankan juga akan bertambah dengan signifikan. Jadi saya injek titik-titik tertentu, dia akan nyebar ke sistem dengan cepat. Ini akan menimbulkan ya sama bank-bank yang tadi sudah dapat duit, sekarang dapat duit banyak, pasti dia akan nyalurkan lagi. Jadi ini multiplier dari injeksi uang dari kita ke sistem perekonomian. Dan ingat, itu bukan dalam bentuk pinjaman dan lain-lain. Itu seperti Anda aja naruh uang Anda di rekening bank, checking account atau giro, atau yang bukan time deposit yang bukan time. Artinya saya nggak rugi, uang saya tetap di sana. Orang bilang kan, oh kalau gitu defisitnya Pak besar. Enggak, itu tadinya taruh di BI, saya pindah ke situ aja. Habis itu sistem dipaksa muter. Itulah keajaiban daripada monetary policy. Pak, kalau boleh saya tambah sedikit ya pertanyaan tadi. Jadi yang kami ingin lihat adalah apakah fungsi intermediasi
dari perbankan yang diharapkan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam langkah itu kami akan memantau bagaimana tindak lanjut dari bank tadi itu, progresnya seperti apa, dari waktu ke waktu kami akan pantau, dan kemudian pada gilirannya kami akan lapor ke Pak Menteri Keuangan hasil-hasil untuk melihat betul apakah policy ini memang efektif dan berjalan sesuai dengan rencana. Baik ya. Baik. Terima kasih. Pak, soal target penerimaan pajak Pak,